Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Manusia dilahirkan hanya sebagai benih, bukan sebagai bunga. Pembungaan harus dicapai, seseorang tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Kelahiran itu sendiri hanyalah kesempatan untuk hidup, itu bukanlah kehidupan itu sendiri. Kehidupan masih bisa dilewatkan, dan jutaan orang kehilangannya, karena alasan sederhana, bahwa mereka berpikir bahwa dilahirkan saja sudah cukup untuk hidup. Itu tidak cukup. Itu perlu, tanpa itu tidak akan ada kehidupan, tetapi itu tidak sama dengan kehidupan. Seseorang harus dilahirkan 2 kali. Yesus berkata, "Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhanku." Suatu bentuk kelahiran kembali diperlukan. Kelahiran biasa adalah kelahiran mekanisme tubuh pikiran, tetapi rohmu hanyalah sebuah potensi yang harus diaktualisasikan. Abraham Maslow menyebut proses ini sebagai aktualisasi diri. Gautam Buddha akan menyebut proses yang sama sebagai aktualisasi tanpa diri. Abraham Maslow tidak memiliki gagasan tentang yang hakiki. Ia memikirkannya, berspekulasi tentangnya. Ia telah menemukan kebenaran tertentu, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ia belum mengalaminya sendiri, itu hanya pemahaman intelektual, oleh karena itu ia menyebutnya aktualisasi diri. Namun dalam pembungaan hakiki itu, hal pertama yang lenyap adalah diri. Bahkan, diri adalah satu-satunya penghalang bagi pembungaan itu. Diri adalah halangan, bukan bantuan. Diri mengelilingimu seperti tembok, itu bukan jembatan. Ketika dirimu benar-benar lahir untuk hidup atau untuk Tuhan, dirimu tidak lagi seperti yang dirimu pahami tentang dirimu sendiri. Kekosongan murni berlaku, kehampaan total berlaku, keheningan yang tak bersuara. Musik memang ada di sana, tetapi tanpa suara apapun. Orang-orang Zen menyebutnya suara tepukan satu tangan. Ketiadaan diri itu adalah wajah aslimu. Ketika dirimu tidak ada, dirimu ada, dan dirimu ada untuk pertama kalinya. Jika Abraham Maslow telah mengalami kondisi puncak pembungaan, ia tidak akan pernah menyebutnya aktualisasi diri. Ia akan menyebutnya aktualisasi tanpa diri. Dirimu dilahirkan sebagai diri, sebagai ego. Inilah benih, dan benih itu harus menghilang sebelum tunas bisa mulai tumbuh. Benih itu harus mati di dalam tanah. Kemudian, dan hanya pada saat itulah, kehidupan yang tersembunyi di dalam benih itu akan mulai memanifestasikan dirinya. Itu adalah mukjizat, tetapi dirimu buta, dirimu tidak bisa melihat. Begitu banyak mukjizat yang terjadi di sekitarmu. Ketika benih menjadi tunas, mukjizat besar sedang terjadi. Jika dirimu membeda benih itu, dirimu tidak akan menemukan daun, dirimu tidak akan menemukan bunga, dirimu tidak akan menemukan pohon, dirimu tidak akan menemukan apapun sama sekali, hanya kekosongan. Dengan menganalisis benih itu, dirimu tidak akan mencapai kesimpulan apapun.
Sedangkan jika dirimu membiarkan benih itu jatuh ke tanah yang tepat, jika dirimu membiarkan benih itu mati dan menghilang, dari kekosongan itu sesuatu yang sangat indah muncul, sesuatu yang mustahil terjadi. Daun muncul, cabang muncul, pohon besar tumbuh. Benih yang begitu kecil mengandung pohon yang begitu besar. Sekarang orang-orang bisa duduk di bawah naungannya, burung-burung bisa membuat sarang, bisa beristirahat setiap malam di tempat persembunyiannya, dan ribuan bunga akan mekar. Satu biji saja mampu menghijaukan seluruh bumi. Ia memiliki potensi yang tak terbatas, karena dari satu biji akan tumbuh jutaan biji, dan seterusnya. Jika dirimu memiliki satu biji saja, seluruh bumi bisa menjadi taman. Tapi mengapa hanya seluruh bumi? Seluruh alam semesta bisa menjadi taman. Potensinya tidak terbatas, dirimu hanya perlu menemukan kesempatan yang tepat untuk mengekspresikannya, untuk mewujudkannya, untuk memunculkannya. Buddha berkata, seorang manusia tidak dilahirkan untuk menjadi master. Setiap orang dilahirkan sebagai budak. Sungguh menyakitkan untuk mengetahuinya. Kita ingin diberitahu bahwa kita dilahirkan sebagai tuan. Kita percaya bahwa kita adalah tuan, tidak ada yang meragukannya. Orang-orang yang mulai meragukan penguasaan mereka adalah satu-satunya orang yang mampu menjadi penguasa, suatu hari menjadi master. Dirimu meragukan segalanya, tetapi dirimu tidak pernah meragukan penguasaanmu atas diri sendiri, padahal itu adalah hal yang paling meragukan, hal yang paling diragukan. Penguasaan seperti apa yang dirimu miliki? Dirimu adalah budak, budak naluri biologis, seks, kemarahan, keserakahan, ambisi. Dirimu penuh dengan semua hal ini. Namun, jauh di lubuk hatimu, dirimu terus percaya bahwa dirimu adalah tuan. Dan daripada berusaha menghancurkan perbudakan ini, dirimu mulai membuktikan bahwa dirimu berkuasa atas orang lain. Dirimu mencoba menjadi Alexander Agung, atau Genghis Khan, atau Hitler. Itu adalah upaya untuk menipu diri sendiri. Itu adalah upaya untuk membuktikan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Dirimu mencoba mengumpulkan bukti tentang kekuasaanmu. Tentu saja, jika dirimu menjadi cukup berkuasa atas banyak orang, dirimu bisa lebih mudah percaya bahwa dirimu adalah seorang penguasa. Lebih mudah bagi Alexander untuk percaya bahwa dia adalah seorang penguasa. Tetapi itu hanyalah kepercayaan tanpa dasar. Dia adalah seorang budak, sama seperti orang lain. Mungkin dia adalah budak yang jauh lebih besar daripada orang lain. Ketika dia datang ke India, Alexander bertemu dengan seorang pria langka, Diogenes. Jika Diogenes lahir di India, dia akan dianggap sebagai seorang Buddha. Dia adalah salah satu yang telah terbangun. Bahkan Alexander sangat terkesan oleh pria yang hidup telanjang bulat di tepi sungai ini. Saat itu masih pagi, ketika Alexander pergi menemuinya.
Diogenes sedang berbaring telanjang di tepi sungai sambil berjemur. Melihat lelaki itu, merasakan kehadirannya, Alexander untuk pertama kalinya merasakan semacam merasa rendah diri yang muncul dalam dirinya. Ia telah bertemu banyak raja, ia telah mengalahkan banyak raja. Tetapi di sini ada seorang raja sejati, seorang master. Ketika dirimu bertemu seorang master, mustahil untuk tidak merasakan kehadirannya. Kecuali jika dirimu benar-benar buta, benar-benar tuli, benar-benar mati. Alexander pasti sedikit sensitif, sedikit waspada, jika tidak, ia tidak akan datang untuk melihat fakir telanjang ini. Fakta bahwa ia berusaha keras untuk menemui Diogenes menunjukkan bahwa ia memiliki perasaan yang mendalam, bahwa semua harta miliknya tidak cukup untuk membuatnya puas. Ia pasti berpikir bahwa pasti ada cara lain untuk merasa puas. Hidup tidak bisa hanya berupa harta dan kekuasaan. Hidup pasti memiliki beberapa rahasia lagi. Ia telah mendengar banyak hal tentang Diogenes. Ia membawa lampu yang menyala di siang hari, di bawah cahaya terang. Ia telanjang, tetapi ia hanya membawa satu benda di tangannya, sebuah lampu yang menyala. Dan orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu membawa lampu ini?" Dan dia berkata, "Aku sedang mencari seorang manusia sejati. Aku belum menemukan satu pun. Aku membawa lampu ini agar aku tidak kehilangan dia." Manusia sejati. Apakah itu begitu langka? Alexander pasti merenungkannya. Dia pasti berpikir, "Aku manusia sejati. Biarkan aku pergi dan melihat Diogenes ini. Dia telah mendengar banyak cerita tentangnya, dia tampaknya orang yang paling bahagia di dunia. Tidak seorang pun pernah melihatnya dalam kecemasan, dalam kesedihan, dalam ketakutan. Dia sama sekali tidak takut." Alexander telah mendengar bahwa suatu kali dia tertangkap, dan 8 orang dibutuhkan untuk menangkap orang yang sederhana ini. Dan Diogenes telah memberitahu mereka, "Jangan berusaha terlalu keras, kalian tidak perlu. Apa yang kalian inginkan? Katakan saja padaku." Orang-orang itu berkata kepadanya, "Kami ingin menjualmu di pasar budak." Kemudian dia menjawab mereka, "Kalau begitu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Aku benci menyusahkan siapapun. Aku ikut denganmu." Dan dia pergi bersama mereka, di depan mereka. Mereka mengikutinya seolah-olah mereka adalah pengikutnya. Dan ketika mereka sampai di pasar, tempat orang-orang diperjualbelikan, semua orang tertarik pada pria yang tampan ini. Dia berdiri di sana di atas panggung dan berteriak, "Dengar, semua budak yang telah berkumpul di sini, seorang tuan sedang dijual. Apakah ada budak yang tertarik untuk membeli seorang tuan?" Begitu banyak cerita beredar tentang Diogenes. Alexander perlahan-lahan menjadi begitu tertarik, sehingga dia pergi menemuinya. Ketertarikan itu menunjukkan bahwa ada perasaan yang mendalam dalam dirinya, tentang kesia-siaan usahanya sendiri untuk menaklukkan dunia. Dan melihat Diogenes,
Alexander segera merasa dirinya bukan siapa-siapa. Sementara Diogenes adalah sosok yang autentik. Namun dia tetap mencoba untuk menertawakannya. Diogenes berkata, "Berhentilah tertawa. Jangan mencoba membodohi diri sendiri. Kamu bisa melihat fakta bahwa kamu kehilangan kehidupan." Alexander berkata, "Ya, Tuan, aku bisa merasakannya. Untuk pertama kalinya aku melihat orang yang benar-benar hidup. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku punya cukup uang, aku bisa melakukan apa saja. Kamu tinggal katakan dan itu akan dilakukan." Diogenes berkata, "Aku tidak butuh apapun. Kamu mungkin punya semua uang di dunia, tetapi aku tidak punya keinginan, jadi semua uangmu sama sekali tidak relevan. Tetapi satu hal yang bisa kamu lakukan adalah minggir, karena kamu menghalangi matahari. Itu saja yang bisa aku minta darimu, dan kamu akan cukup baik jika kamu bisa minggir." Dia tidak meminta apapun. Alexander berkata kepadanya, "Jika aku harus datang ke dunia lain kali, aku akan meminta Tuhan untuk menjadikanku Diogenes, bukan Alexander Agung." Diogenes berkata, "Mengapa menunggu kehidupan selanjutnya? Kamu bisa menjadi Diogenes sekarang. Tidak bisakah kamu melihat intinya?" tanyanya. "Tidak ada yang dibutuhkan untuk menjadi Diogenes. Kamu berusaha keras untuk menaklukkan dunia, dan bahkan jika kamu berhasil, apa yang akan kamu dapatkan darinya? Kamu akan sengsara seperti sebelumnya, bahkan jauh lebih sengsara, karena saat ini pikiranmu dipenuhi dengan ide, dengan ambisi untuk menaklukkan dunia. Begitu kamu telah menaklukkannya, kamu akan bingung harus berbuat apa lagi. Lebih baik kamu berhenti sekarang." Alexander berkata, "Aku bisa mengerti, kamu benar, tetapi aku tidak bisa berhenti di tengah perjalananku. Aku telah memutuskan untuk menaklukkan dunia." Diogenes berkata, "Kalau begitu pergilah, jangan berhenti. Tetapi kematian akan menghentikanmu di tengah jalan. Kematian selalu menghentikan semua orang di tengah jalan. Dan kemudian kamu tidak bisa melakukan apapun. Kemudian kamu akan mengingatku. Dan kemenanganmu tidak akan membantumu sama sekali." Ketika kematian mengetuk pintu, seorang budak, seorang pria miskin, seorang raja besar, seorang penakluk dunia, semuanya sama, semuanya setara di mata kematian. "Kematian tidak bisa mengetuk pintuku," kata Diogenes. "Dengarkan, dan tatap mataku. Aku telah menaklukkan kematian. Itu adalah kemenangan sejati, karena aku telah mengetahui keberadaan sejatiku, yang tidak akan pernah mati. Aku telah mengalami kesadaranku, yang ada sebelum aku lahir, dan yang akan tetap ada setelah aku mati. Aku abadi." Pada hari Alexander meninggal, ia mengenang Diogenes dengan air mata getir, tentu saja, karena Diogenes benar. Seluruh hidupnya hanyalah kesia-siaan belaka. Ia telah berjuang dan berjuang tanpa hasil.
Dirimu telah mendengar pepatah, tidak ada yang lebih sukses daripada kesuksesan. Itu sama sekali salah. Aku sarankan kepadamu pepatah lain, tidak ada yang lebih gagal daripada kesuksesan. Namun karena sangat sedikit orang yang berhasil, maka sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Mereka yang berhasil selalu menyadari betapa tidak berdayanya kesuksesan. Buddha berkata, seseorang tidak dilahirkan untuk menjadi seorang master. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa dirimu adalah budak dari kekuatan bawah sadar. Ini adalah awalnya. Langkah pertama menuju penguasaan adalah mengenali perbudakanmu. Melihat bahwa dirimu tidak sadar adalah awal dari kesadaran. Namun, dirimu terus melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dirimu tidak pernah melihat ke dalam diri sendiri. Tidak ada alasan apapun bagi dirimu untuk melihat ke dalam diri sendiri. Tidak seorang pun ingin mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas keadaan menyedihkan yang dialaminya. Dirimu selalu mencoba mencari alasan. Alasan apapun bisa digunakan. Jika dirimu tidak bisa menemukannya, dirimu selalu bisa mengada-ada. Namun, dirimu tidak pernah merasa bertanggung jawab. Awal dari kehidupan beragama adalah mengambil tanggung jawab penuh atas dirimu sendiri. Apapun dirimu, dirimu bertanggung jawab atas itu, dan bukan orang lain. Dan hidup dirimu berantakan. Pernahkah dirimu mendengar tentang orang Polandia yang mencoba menjatuhkan dirinya ke lantai dan gagal? Seluruh hidupmu adalah kegagalan. Apapun yang dirimu lakukan, bahkan menjatuhkan diri ke lantai, karena dirimu sama sekali tidak sadar, sama sekali tidak menyadari. Dirimu hidup dalam ketidaksadaran seperti itu, dirimu hampir seperti mesin. Gurdjieff biasa berkata kepada murid-muridnya, kalian bukan manusia, kalian adalah mesin. Dan orang-orang biasa merasa sangat tersinggung. Tidak ada yang menyukai gagasan bahwa ia adalah mesin. Aku, mesin? Aku, mesin? Mungkin orang lain. Namun, Gurdjieff mengatakan sesuatu yang sangat penting, manusia adalah mesin. Semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa melihatnya tentang dirimu, kecuali dirimu. Namun, itu tidak akan membantu jika dirimu tidak melihatnya sendiri. Ada 3 pengembara, seorang Yahudi, seorang Hindu, dan seorang Italia, yang membutuhkan tempat untuk bermalam. Mereka mengetuk pintu rumah seorang petani. Petani itu berkata bahwa ia hanya punya kamar untuk 2 orang di dalam rumah, tetapi 1 orang bisa tidur di lumbung. Si Yahudi berkata bahwa ia akan tidur di lumbung. Mereka semua bersiap untuk tidur. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Petani itu membukakan pintu. Ternyata itu adalah orang Yahudi. Ia meminta maaf dengan mengatakan ada seekor babi di dalam kandang, dan karena babi tidak halal,
ia tidak bisa bermalam di tempat yang sama dengan mereka. Orang Hindu itu berkata ia akan tidur di kandang, karena babi tidak mengganggunya. Sekali lagi petani itu kembali tidur. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu, ternyata itu adalah orang Hindu. Ia meminta maaf dan berkata ia menyesal, tetapi ada seekor sapi di dalam kandang, dan karena sapi adalah hewan suci, tidak pantas baginya untuk tidur di tempat yang sama dengan mereka. Jadi orang Italia itu menawarkan diri untuk tidur di kandang, karena ia tidak punya masalah dengan sapi ataupun babi. Sekali lagi petani itu pergi tidur, tetapi beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Petani yang lelah itu bangun dan membukakan pintu. Di sana berdiri sapi dan babi itu. Bahkan sapi bisa melihat, bahkan babi bisa merasakan, bahwa dirimu orang Italia, tetapi bukan dirimu. Dirimu tidak pernah melihat diri sendiri, dirimu selalu melihat orang lain. Dirimu berfokus pada orang lain. Dirimu begitu ekstrovert, sehingga dirimu tidak tahu bagaimana mengarahkan pandanganmu. Dan perubahan 180 derajat diperlukan. Kecuali dirimu mulai melihat dirimu sendiri, tidak ada kemungkinan penguasaan dalam hidupmu. Dirimu akan tetap menjadi budak. Ketika dirimu jatuh cinta, dirimu pikir dirimu adalah seorang tuan. Apakah dirimu tuannya, atau apakah itu hanya karena fenomena biologis, kimia? Jika itu adalah fenomena biologis dan kimia, dirimu bukanlah tuannya. Ketika seseorang menghinamu, dan dirimu menjadi marah, apakah dirimu marah, atau apakah dirimu hanya korban dari suatu kekuatan bawah sadar, yang dilepaskan dalam dirimu? Ketika dirimu marah, murka, dirimu hampir gila untuk sementara waktu. Dirimu bisa melakukan apa saja. Dirimu bisa menghancurkan, dirimu bisa membunuh, dirimu bisa bunuh diri. Tetapi apapun yang dirimu lakukan, jika dirimu selamat saat itu, dirimu akan merasa menyesal. Dirimu akan berkata, aku tidak percaya bagaimana itu terjadi, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu. Aku melakukannya meskipun aku sendiri tidak menginginkannya. Ungkapan itu penting. Setiap kali dirimu berkata, aku melakukannya meskipun aku tidak mau, dirimu menyadari, tanpa sadar, bahwa dirimu adalah budak. Bahwa hal-hal yang terjadi di dalam dirimu, terjadi tanpa dirimu sadari, dan dirimu hanyalah korban. Tidak seorang pun terlahir sebagai seorang master, tetapi setiap orang terlahir dengan potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang master. Setiap orang bisa menjadi master, tetapi sangat jarang orang yang mencapai potensi mereka. Sangat jarang orang mencapai puncak maksimal mereka, ke puncak keberadaan mereka. Para psikolog mengatakan bahwa orang biasa hanya menggunakan 7 hingga 10% dari potensinya sepanjang hidupnya. 90% atau lebih tidak digunakan. Ini tentang orang biasa, dan para psikolog mengatakan bahwa bahkan orang-orang berbakat, orang-orang yang sangat berbakat, menggunakan tidak lebih dari 12 hingga 13%.
dan orang-orang yang kita sebut jenius menggunakan tidak lebih dari 15% dari potensi mereka. Coba pikirkan, jika seluruh umat manusia menggunakan 100% potensinya, yang memang mampu dilakukannya, maka tidak perlu membayangkan surga, kita bisa sampai di sini. Kita akan berada di surga, jika 100% potensi digunakan oleh semua orang. Namun jika dirimu tidak menggunakannya, potensi itu akan tetap seperti beban. Alih-alih menjadi penolong dalam hidupmu, potensi itu akan menjadi beban, seperti batu yang tergantung di lehermu. Apa yang seharusnya menjadi perahu, justru menjadi penyebab dirimu tenggelam. Agama pada dasarnya berkepentingan untuk membantumu mewujudkan potensimu, untuk membuat potensimu menjadi nyata, sehingga potensi itu tidak hanya ada sebagai benih, tetapi menjadi bunga dan mengeluarkan aroma harum yang harum. Itulah yang terjadi pada Gautama Sang Buddha, itulah yang terjadi pada Yesus Kristus. Beberapa orang ini sama seperti dirimu, terbuat dari bahan yang sama. Tidak ada yang istimewa tentang mereka. Mereka bukanlah makhluk istimewa. Lupakan gagasan itu. Para pendeta telah berkhotbah selama berabad-abad bahwa mereka istimewa, bahwa Yesus adalah Putra Tunggal Tuhan. Itu semua omong kosong belaka. Dirimu adalah putra Tuhan, seperti halnya Yesus, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada perbedaan antara dirimu dan Yesus. Sejauh menyangkut potensi, dirimu benar-benar sama. Namun, Yesus mengaktualisasikannya, sedangkan dirimu bahkan belum menyentuhnya, itu hanya tergeletak di sana. Itu adalah harta yang belum pernah digunakan, dan apapun yang tidak digunakan dalam waktu lama, akan mati, menjadi basi. Itu akan membusuk, menjadi beban yang tidak berguna bagi dirimu, membuatmu berat dan sakit. Buddha tidak memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Tentu saja, para biksu Buddhis mengatakan bahwa ia istimewa. Mengapa para biksu ini terus mengatakan bahwa Buddha istimewa, Mahavira istimewa, Yesus istimewa, Krishna istimewa? Mengapa? Karena alasan sederhana, itu membantu melindungi ego kita. Mereka istimewa, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jika mereka menjadi tercerahkan, mereka pasti akan tercerahkan, mereka datang dengan kemampuan khusus. Sedangkan kita adalah manusia biasa, mereka adalah avatar. Mereka adalah keturunan langsung Tuhan, sedangkan kita adalah saudara yang sangat jauh, dan jaraknya begitu jauh, sehingga mustahil untuk dijembatani. Mereka datang langsung dari atas, mereka adalah utusan Tuhan, Mesias, Nabi, Tirtankara, sedangkan kita adalah orang-orang biasa. Ini adalah cara untuk mempertahankan ego kita, cara yang sangat logis, cara yang sangat rasional. Apakah dirimu pikir, dirimu memberi penghormatan dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Tuhan? Dirimu tidak memberi penghormatan, dirimu bersikap sangat licik. Dirimu mencoba melindungi diri sendiri.
Dirimu berkata, kamu istimewa sedangkan kami orang biasa, jadi kami harus berperilaku dengan cara yang biasa. Kamu bisa berperilaku seperti orang yang tercerahkan. Apa yang bisa kami lakukan? Kami diciptakan seperti ini. Tanggung jawabnya adalah Tuhan, bukan kami. Bukan takdir kami untuk menjadi seorang Buddha, atau menjadi seorang Krishna, atau menjadi seorang Lao Tzu. Bukan takdir kami untuk menjadi seorang Zarathustra. Mereka ditakdirkan, dan kami tidak ditakdirkan. Jadi jika sesuatu terjadi pada mereka, itu pasti akan terjadi, dan jika tidak ada yang terjadi pada kami, tidak ada yang terjadi pada kami, karena tidak ada yang ditakdirkan untuk kami. Ini adalah tipuan, strategi. Buddha ingin dirimu diingatkan bahwa dirimu terbuat dari bahan yang sama, darah yang sama, tulang yang sama, sumsum yang sama, kesadaran yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dirimu tidak bekerja pada diri sendiri, dirimu tidak menggunakan kesempatan itu, dirimu tidak mengubah diri sendiri. Dan dirimu terus mencari alasan, bagaimana kami bisa melakukannya? Kami punya anak, istri, suami, orang tua, dan kami harus bekerja di dunia, kami harus membissakan uang dan penghidupan. Dirimu terus mencari alasan. Itulah sebabnya seorang sannyasin sejati tidak perlu meninggalkan dunia biasa. Mereka harus tercerahkan di dunia biasa, sehingga alasan ini, alasan tradisional ini, bisa disingkirkan selamanya. Ada orang-orang yang telah tercerahkan dengan menjalani kehidupan yang sangat biasa. Kabir adalah seorang ayah dan suami, dan dia bekerja sepanjang hidupnya, dia adalah seorang penenun. Namun dia menjadi tercerahkan. Dia tidak meninggalkan dunia, dia tidak melarikan diri. Atau Raidas yang adalah seorang pembuat sepatu, melanjutkan pekerjaannya, tetap berada di dunia, dan menjadi tercerahkan. Ada banyak, tetapi dirimu akan terkejut mengetahui bahwa para biksu tidak banyak berbicara tentang orang-orang ini, karena orang-orang ini berbahaya. Mereka berbicara tentang penolakan Buddha, bahwa dia meninggalkan dunia, pergi ke hutan. Mereka berbicara tentang Mahavira yang meninggalkan kerajaannya. Pertama-tama dirimu harus memiliki kerajaan untuk meninggalkannya. Di mana kerajaan itu? Dan jika dirimu tidak memiliki kerajaan, maka setidaknya dalam kehidupan ini, dirimu tidak bisa tercerahkan. Bahkan jika dirimu memiliki kerajaan, maka dirimu harus meninggalkannya. Yesus disajikan sedemikian rupa, sehingga hampir mustahil untuk membayangkannya sebagai manusia. Dia lahir dari seorang ibu perawan. Nah, omong kosong apa ini? Dirimu tidak lahir dari seorang ibu perawan, jadi setidaknya di kehidupan ini, dirimu telah ketinggalan kereta. Kehidupan berikutnya pilihlah seorang ibu perawan, karena semuanya dimulai dari sana. Pertama-tama dirimu telah mengambil kereta yang salah. Tetapi ada kesulitan, jika dirimu memilih seorang ibu perawan, dirimu adalah seorang bajingan.
jika Yesus memilih seorang ibu perawan, dia hanya luar biasa, itu adalah kasih karunia Tuhan. Para pendeta telah berusaha menciptakan jarak antara dirimu dan mereka yang tercerahkan, sehingga dirimu bisa merasa tenang. Dan usaha semua Buddha bukanlah untuk membuat dirimu merasa tenang, melainkan membuat dirimu gelisah. Membuat dirimu tidak puas secara ilahi. Untuk membuat dirimu sadar bahwa dirimu mampu mencapai kebahagiaan yang luar biasa, dan dirimu melewatkannya. Untuk membuat dirimu waspada bahwa itu adalah hak asasimu, tetapi dirimu belum mengklaimnya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.